Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alisa Meka dengan NPM 24087. Pada hari ini saya akan membahas tentang anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil untuk di blok obstetrik. Jadi, anemia defisiensi besi ini merupakan jenis anemia yang paling sering terjadi pada ibu hamil. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga pembentukan hemoglobinnya terganggu. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Jika kadar hemoglobin menurun, maka kemampuan darah mengangkut oksigen itu akan berkurang, sehingga ibu hamil dapat mengalami lemas, mudah lelah, juga sesak napas. Menurut WHO, anemia pada kehamilan ini ditegakkan apabila kadar hemoglobinnya kurang dari 11 gram per dl pada trimester pertama dan trimester ketiga. Sedangkan pada trimester keduanya itu kalau kurang dari 10,5 gram per dl. Nah, kenapa beda? Jadi batas trimester keduanya ini bisa lebih rendah karena terjadi hemodilusi fisiologis atau pengenceran darah, yaitu peningkatan volume plasma yang lebih besar dibandingkan peningkatan sel darah merah sehingga kadar hemoglobinnya tampak lebih rendah. Selanjutnya untuk proses patofisiologinya. Jadi selama kehamilan, kebutuhan zat besi ini meningkat sangat besar untuk pembentukan plasenta, pertumbuhan janin, peningkatan jumlah eritrosit, dan juga untuk persiapan kehilangan banyak darah saat persalinan. Nah, jika asupan zat besinya tidak mencukupi, tubuh akan menggunakan cadangan zat besi yang tersimpan dalam bentuk ferritin. Nah, kalau cadangan ferritinnya udah habis, kadar zat besi dalam darah akan ikut menurun sehingga sumsum tulang tidak mampu untuk membentuk hemoglobin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, eritrosit yang dihasilkan akan menjadi mikrositik, yaitu berukuran lebih kecil dibandingkan yang normal, dan juga hipokrom, yaitu tampak lebih pucat karena kandungan hemoglobinnya rendah. Kondisi ini akan menyebabkan kemampuan darah membawa oksigen menurun sehingga jaringan akan mengalami hipoksia. Sebagai kompensasi, nanti jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru meningkatkan frekuensi napas. Nah, nanti inilah yang menyebabkan pasien sering mengeluhkan jantung berdebar dan juga sesak napas. Untuk etiologi, jadi penyebab anemia defisiensi besi ini antara lain adalah peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan. Kemudian, asupan makanan yang rendah zat besi seperti jarang mengonsumsi daging merah, ikan, hati, atau sumber zat besi yang lainnya. Kemudian ada gangguan absorpsi di usus sehingga zat besi tidak dapat diserap dengan baik. Ini tuh contohnya kayak lagi makan daging merah atau lagi makan makanan yang tinggi zat besi tapi dibarengi dengan minum teh atau kopi. Nah, selanjutnya ada kehilangan darah misalnya akibat menstruasi yang banyak sebelum hamil atau perdarahan selama kehamilan. Dan juga ada infeksi kronis seperti malaria, kecacingan, dan tuberkulosis yang dapat mengganggu metabolisme zat besi atau menyebabkan kehilangan darah. Nah, gejala klinisnya muncul akibat berkurangnya kemampuan darah mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Pada anemia ringan, biasanya pasien akan mengeluhkan lemas, mudah lelah, pusing, dan juga wajahnya tampak pucat. Pada anemia yang sedang hingga berat, itu akan muncul seperti jantung berdebar, sesak napas, pingsan, penurunan nafsu makan, dan juga akan lebih mudah mengalami infeksi. Nah, semakin rendah kadar hemoglobin, umumnya semakin berat gejala yang dialami pasien. Selanjutnya, cara mendiagnosa. Jadi, cara untuk mendiagnosa anemia ini tidak hanya berdasarkan keluhan atau tampilan pasien yang tampak pucat, tetapi juga harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pertama itu adalah kadar hemoglobin untuk menentukan ada atau tidaknya anemia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan serum ferritin sebagai indikator cadangan zat besi dan merupakan pemeriksaan paling sensitif untuk mendeteksi defisiensi besi. Selain itu, diperiksa MCV dan MCH, biasanya itu menurun sehingga menunjukkan gambaran anemia mikrositik hipokrom. Pemeriksaan lain yang dapat membantu adalah TIBC, nanti hasilnya itu meningkat, dan saturasi transferin yang menurun karena jumlah zat besi dalam tubuh tidak mencukupi. Untuk tata laksana, terapi utama yang dapat diberikan adalah dengan pemberian besi oral seperti ferrosulfat atau ferrous fumarat dengan dosis 60-120 mg besi elemental per hari. Kadar hemoglobin biasanya mulai meningkat
setelah 2-3 minggu, namun terapi tetap dapat diberikan sekitar 3 bulan setelah HB kembali normal agar cadangan zat besi kembali terisi. Nah, kalau pasien tidak bisa menoleransi besi oral atau mengalami gangguan penyerapan dan membutuhkan peningkatan hemoglobin yang lebih cepat, maka dapat diberikan dengan besi intravena. Selain terapi obat, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti hati, daging merah, ikan, ayam, kuning telur, dan juga sayuran hijau. Tapi tidak boleh dibarengi dengan minum teh, kopi, atau bersamaan dengan tablet Fe karena dapat mengganggu penyerapannya. Lebih baik dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C. Nah, pada ibu hamil juga diberikan suplementasi Fe 60 mg dan asam folat 400 mikrogram per hari sebagai pencegah anemia. Sebelum saya mengakhiri, jadi anemia defisiensi besi ini merupakan masalah yang sering terjadi selama kehamilan akibat meningkatnya kebutuhan zat besi. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan darah dalam membawa oksigen sehingga dapat menimbulkan berbagai gejala pada ibu hamil. Oleh karena itu, deteksi dini, pemeriksaan laboratorium yang tepat, pemberian terapi besi, perbaikan pola makan, dan juga penanganan penyebab yang mendasari sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan juga janin. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikut untuk referensi yang saya gunakan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.